Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A pemrograman mobile. Nama saya Muhammad Irfan Fajrul Ramadan dengan NIM Dan saya 19.1960. dan saya Adi Bagus Sudiono, NIM saya 190018050. Oke, jadi aplikasi yang kami bangun adalah aplikasi parkir pintar. Langsung saja untuk penjelasan codingannya. Mas Adib boleh share screen. Oke, baik, saya akan menjelaskan codingan bagian awalnya. Oke, kode. Baik, saya akan menjelaskan tentang kode bagian register. Jadi bagian register ini nanti ada memanggil URL web service, yaitu register ini dengan menggunakan API 00 webhost yang dari webhost, dan di sini adalah uh, seperti button yang nanti digunakan untuk sebagai setelah register akan menuju ke login. Nah, progress loading ini adalah ntar sebelum tampilan progress apabila setelah data diklik. Nah, edit text ini adalah inputan yang nanti diisi. Nah, one create di sini ada beberapa. Nah, ini untuk mencari dari ID yang pada XML-nya. Nah, dilanjut. Nih untuk ketika after register diklik di button ini, maka akan dilanjutkan dengan penginputan untuk ini, untuk menerima dari data string yang diinputkan dari nama, username, email, password, konfirmasi password, dan nomor telepon. Nah, jika nomor teleponnya ini semuanya nomor telepon, nama, dan data semuanya kosong, maka konfirmasi salah. Nah, jika ini apa namanya? eh, jika Jika kondisinya false. jika kondisinya false, maka kondisi jika kondisinya false maka konfirmasi salah, dan jika kosong ada notif untuk memasukkan nama, masukkan username, dan seterusnya. Nah, jika tadi kondisinya tidak false, maka nih akan dilanjutkan ke bagian ini. Loading tadi, progress tadi di visible, lagi loading, terus after loading buatannya dihilangkan, lanjut ke ini, menerima data, dan pada string request ini nanti kita di sini adalah bagian API-nya untuk memasukkan post dengan metode post, dilanjutkan ke response, dan response ini nanti akan mencoba jika dalam boolean sukses dan JSON data dimasukkan ke JSON data, string token untuk mendapatkan token, string message pesan yang didapatkan di JSON tadi. Jika sukses, maka tampilan langsung memunculkan ada toast register sukses dan intent langsung ke main activity. Terus tampilan loadingnya progress barnya hilangkan dan visible after registernya ditampilkan. Nah, jika gagal, maka akan menampilkan gagal register, dan loadingnya itu progresnya gone, hilang, dan after register atau button registernya masih ada, terlihat. Nah, ini catch ini untuk menampilkan apabila terjadi kesalahan error pada JSON enkripsinya. Nah, dilanjutkan dengan jika responnya error dengan ini pada value error. Nah, ini akan ditampilkan errornya tentang apa di TOS. Nah, dilanjutkan ini seperti tadi, jika terus error print trace, ini ditampilkan errornya. Lanjut ke protected get param, ini adalah mengambil parameternya dan di input atau menginputkan
lihat nih semua parameter diinputkan para ke web service web login atau apa? service. Lanjut ke bagian loginnya. Setelah tadi jadi ke register, maka ini lanjut ke login. Ke login ini yaitu menggunakan beberapa button. Itu ada 2 button, terus ada 2 inputan, dan ada progress bar seperti tadi, dan ini API-nya atau web service-nya, maaf, web service-nya. Dan dilanjut ketika di onCreate, kita onCreate. Nah, di sini ada sistem printout onCreate, yaitu untuk menampilkan saja, dan ini adalah untuk mencari di ID-ID seperti inputan teks dan button di XML. Nah, ini untuk mendeklarasikan bahwa ini adalah set on click, maksudnya untuk diklik gitu loh. Nah, ini untuk menampilkan saja bagian Itu sebenarnya tugas yang kemarin tugas tapi kemarin di untuk skip. di-skip aja. Ini tugas pada pertemuan ke-3 atau 4 saya lupa. Dilanjut ke on click. Nah, jika ke after login atau klik login-nya diklik, maka diambil nilai string email dan password, langsung ke ini pengecekan apakah email, password empty atau tidak. Jika empty, maka ini ada tampilan masukkan email dan password salah. Jika tidak, login login dimasukkan nilai email dan password password tadi. Nah, ini jika tidak diklik atau tidak diklik login, tapi kliknya ke register, maka ke intent langsung ke register. Privat ini untuk tampilan seperti tadi progress bar, maaf bukan progress bar, tampilan ini ketika diklik Loading. loading loading progress bar-nya visible dan itu tampilannya gone. Lanjut ke ketika untuk apa ya, memasukkan form tadi dengan post ke web service-nya. Nah, di sini try dalam JSON untuk mendeklarasikan JSON object, langsung ke mengambil data sukses dan data token, mengambil token yang didapatkan, nama dan message. Jika sukses, maka langsung ke geser. Maka langsung di sini nanti ada apa namanya, get setting pada yang di mode private ini diambil pada di string, dan search editor ini yaitu untuk apa ya, agar bisa melakukan edit pada mode private tadi. Nah, di edit put string token ini adalah mema apa ya, menginputkan token yang diambil ke token yang di string. Nah, ini juga nama string. Nah, toss ini yaitu untuk menampilkan bahwa login sukses dan intent ke home activity. Nah, ini seperti tadi tidak perlu dijelaskan untuk visi progress bar. Lanjut, jika gagal, maka akan menunjukkan toss gagal login. Nah, di sini ketika cache enkripsinya ada masalah, nah ini di sini ada menampilkan error trace-nya. Nah, ini ada menampilkan bagian toss-nya untuk jika JSON enkripsinya ada yang kesalahan. Nah, ini jika responsnya error, maka akan ditampilkan errornya tentang apa. Oke, error response error, langsung ke ini yaitu parameter untuk menginputkan 2 inputan tadi, email dan password. Langsung saya dan ini request antriannya. Lanjut saya ke home activity. Home activity ini yaitu tampilan setelah login terus ke intent ke sini. Nah, di sini adalah
ada beberapa seperti button top maps untuk ke maps, search view, search parking, ini buat menampilkan dan button button logout buat logout, token untuk mengambil token, preference editor ya untuk mengedit tadi seperti private apa tadi lupa. Terus Token string, token tadi bisa di ya set ya prevent. ya untuk token yang di set preference dan ID parkir nanti dipanggil. Nah, di sini pada onCreate, nah ada untuk mencari apa ya ID dari XML, terus ini untuk menampilkan tanggal hari ini, waktu hari ini, tanggal hari ini, dan langsung ke setting. Nah, ini tadi preference editor tadi yang kita deklarasikan di atas, nanti dipanggil di sini dan token juga. Ini agar bisa mengedit bagian sini, konteks ini. Nah, dan ini dengan mengambil username dengan keyword name. Nah, di sini juga mengambil token dengan keyword token. Nah, username set name ini nanti disimpan. Nah, this cek parkir token. Nah, nanti cek parkir di bawah sini nanti menggunakan value token ini dan ini juga. Nah, button button cancel. Nah, ini untuk meng-cancel untuk membatalkan pesanan parkir. Langsung ke event listener ini. Ini untuk refresh tampilan dari parkir itu. Dan jika untuk merefresh hal yang dipanggil dari database-nya. Nah, search parking ini nanti kita ke search home. Ini untuk mencari pencarian. Ini bagian bukan form ya, inputan pencarian. Nah, nanti di inputan pencarian ini nanti di-intense ke hasil activity. Nah, dan pencarian ini nanti disimpan pencarian di sini di search dan menggunakan keyword dengan keyword. Nah, kodenya. Nah, langsung ke ini juga menampilkan toast-nya. Search parking set close listener ini untuk meng-close tanda silang pada inputan tadi untuk dihapus semua data yang diinput. Button logout ini digunakan untuk logout pada aplikasi. Nah, ini di preference-nya kita apply untuk editornya terus dirubah di bagian sini false. Jadi dihapus. Terus cek pesan parkir. Nanti setelah ini kan kita memanggil API web service. Kita mengambil data get. Nah, menggunakan JSON kita deklarasikan JSON-nya, kita ambil data menggunakan keyword data dan parking lot dengan keyword parking lot, message juga. Terus ini menampilkan nama parkir tersebut. Ini untuk menampilkan nama, terus ini menampilkan parking ID dan langsung dipanggil langsung ditampilkan di park ID. Nah, ini juga untuk menampilkan tipe kendaraan, ini menampilkan harga, ini menampilkan status OTW atau selebihnya. Nah, ini apabila statusnya masih OTW, maka buttonnya di visible atau ditampilkan. Dan check time-nya dihilangkan gone. Nah, jika tidak, maka button cancel-nya hilangkan dan check time-nya ditampilkan. Nah, ini akan menampilkan check time waktu checking pada tempat parkir. Nah, ID parkir ini dan mengambil ID parkir dan lanjut ini untuk catch error JSON tadi di atas. Ini akan menampilkan data errornya. Nah, setelah error respon ini apabila ada error nanti akan dihilangkan.
nanti akan dihilangkan seperti tampilan tadi, parking ID, tipe, cost, status, button, check-in time. Akan dihilangkan by gone. Nah, lanjut ke ini put string, yaitu nanti ini adalah untuk authorization value error. Sini bagian sini, dan lanjut ke toMaps, ini adalah intense explicit ke Google, maaf, ke Maps Activity dengan mengirimkan value ID parkir dengan keyword ID parkir. Lanjut public rekomendasi parkir, ini yaitu untuk memanggil data dari sini. Aduh, di sini langsung dipanggil data untuk sebagai rekomendasi dengan ini dengan jumlahnya, dan ini ditampilkan parking ID-nya, namanya dipanggil dulu, ID, nama, harganya, dan nanti ditampilkan pada fragmen rekom parkir di sini. Nah, catch ini untuk apabila ada error akan ditampilkan. On respond, text view respond ini adalah jika tidak ada rekomendasi. Kondisi apabila tidak ada rekomendasi. Nah, ini authorization value error dengan token. Function batal parkir ini untuk ketika batal parkir maka akan masuk ke web service API ini batal, dan menggunakan metode get, lanjut ke JSON, try ini message, dan akan menampilkan toast-nya. Lanjut, ini apabila error akan ditampilkan errornya. Nah, jika API-nya error, maka juga akan ditampilkan errornya. Nah, lanjut, ini seperti tadi, authorization value error, dan ini on resume untuk kondisi ketika kembali ke activity ini lagi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan bagian hasil pencarian, informasi parkir, dan maps activity serta fragmen. Terima kasih. Silakan Mas Irfan. Oke, selanjutnya adalah mungkin dari fragmen dulu kali ya. Jadi kita bikin fragmen uh, untuk parkir fragmen ya. Jadi untuk fragmennya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah fragmen yang kita buat. Kenapa kita pakai fragmen? Karena Belum ditampilkan Mas Irfan. oh iya Share kan. screen. Sorry. Sudah tampil ya? Ya, sudah. Oke. Jadi alasan kenapa kita memakai fragmen adalah karena ada beberapa function yang kita gunakan kembali di beberapa activity. Jadi itu adalah alasan kita memakai fragmen daripada menggunakan list view atau apapun itu. Karena di fragmen sendiri dia bisa dia bisa ada konstruktor untuk 3 parameter ini, yaitu nama, harga, dan ID. ID adalah ID parkir. Kemudian di dalam fragmen juga kita bisa melakukan event lister untuk button atau logic, beberapa logic untuk keperluan aplikasi. Jadi itu adalah keuntungan kita memakai fragmen. Dan untuk logiknya seperti ini. Jadi di dalam fragmen itu ada tombol informasi parkir. Nah, setiap konstruktor dari setiap fragmen itu akan menyimpan ID, nama, dan harga. Maka akan ditampilkan ke dalam layoutnya. Kemudian setiap tombol ke informasi parkir dia akan mengirimkan intent ke informasi parkir activity class dan mengirimkan parking ID-nya. Jadi itu alasan kenapa kita memakai fragmen. Untuk fragmennya seperti itu. Kemudian kita masuk ke hasil pencarian. Nah, di hasil pencarian ini sebelumnya sudah dijelaskan sama Mas Adib, di mana untuk home activity dia mengirimkan intent untuk search ke hasil pencarian activity. Jadi di sini ada variabel keyword dan token, kemudian search prevent editor, dan untuk view dari hasil pencarian, mana ya hasil pencariannya? Nah ini. Nah untuk viewnya dari hasil pencarian kurang lebih seperti ini. Nah nanti fragmennya kita taruh di dalam linear layout ini dengan ID rekom parkir.
Kemudian dari set prevent kita ambil tokennya, kita masukkan ke dalam variable token. Token ini untuk authorization API. Jadi ketika user mengakses sebuah API itu diperlukan authorization token sehingga kita tidak perlu melakukan login ulang. Gitu. Kemudian kita ambil keywordnya yang dikirimkan dengan intent. Kemudian dari get value ini adalah dari layout yang kita ambil find view by ID. Kemudian kita set text-nya dengan value dari keyword. Kemudian memanggil function get hasil pencarian. Nah, di get hasil pencarian ini adalah function untuk memanggil sebuah API, di mana menggunakan metode get. Dan untuk URL API-nya kurang lebih seperti ini. Ini di variable string, kita taruh beberapa API di variable string sehingga kita bisa langsung memanggilnya. Ini kalau diklik, hasilnya seperti ini, get result, get string, r.string find. Nah, string find itu dari mana? Dari sini, dari string find. Nah, ini string find. Maka value-nya akan langsung otomatis. Kemudian string find URI plus sama dengan keyword. Jadi untuk API-nya itu menggunakan find. Nah ini slash. Setelah slash ini harusnya adalah keyword. Jadi kita memakai API seperti itu. Yang kemudian akan ketika API itu diakses menggunakan request method get, maka ketika on respond, ketika mengembalikan sebuah respon, dia akan mengembalikan sebuah data JSON array, yaitu di key-nya adalah data, kemudian disimpan ke JSON array data, kemudian menambahkan sebuah fragment dengan fragment manager, dan dilakukan perulangan sampai panjang data itu. Jadi setiap JSON array data itu memiliki JSON object. Kemudian setiap JSON object di setiap JSON array itu akan dikirimkan atau dimasukkan ke variable child data dengan tipe objeknya adalah JSON object, dan akan mengambil ID, nama, harga, dan akan melakukan instansiasi fragmen ke dalam kontainer atau ke dalam layout yang kita kehendaki, yaitu di mana? Di layout rekom parkir ini. r.id rekom parkir. Kemudian apa yang ditambahkan adalah rekom parkir frag. Kemudian setelah semua ditambahkan, untuk menampilkan atau apply perubahan fragmen di dalam layout, kita menggunakan metode commit dari fragment transaction. Kemudian untuk catch ini adalah ketika sebuah JSON itu mengalami sebuah error, maka dia akan mengcatch atau mengambil error tersebut dan dilakukan print struct trace yang akan tampil di bagian logcat atau di bagian run, dan juga menampilkan toast. Kemudian ketika suatu API itu mengembalikan sebuah error respon, baterai saya habis, saya just dulu. Ketika sebuah API itu mengembalikan sebuah error respon, maka dia akan melakukan set text atau menambahkan sebuah text view ke dalam kontainer rekom parkir, dan isinya adalah data tidak ditemukan. Set gravity center horizontal untuk membuat tulisan itu ke tengah. Kemudian kontainer add view hasil. Maka text view tersebut ditambahkan ke kontainer rekom parkir. Kemudian ini adalah get header. Header adalah authorization. Kita menggunakan authorization bearer token. Kita menggunakan Laravel Sanctum untuk authorization-nya. Kemudian setelah string request ini dibuat, dilakukan request queue dengan volley new request. Kemudian request queue-nya kita add menggunakan metode add, dan kita masukkan parameter string request-nya. Selanjutnya adalah informasi parkir. Jadi setelah kita melakukan klik dari fragmennya, mana fragmen? Setelah kita melakukan klik dari fragmen ini, informasi parkir, dia akan masuk ke informasi parkir activity Java. Jadi di sini adalah kita menggunakan Google Map. Mana? Activity informasi parkir. Oke. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini untuk activity. Ini adalah fragment maps, kemudian ini adalah data-data dari database yang kita ambil. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa variable private, yaitu park ID, token, lat long. Ini lat long untuk tempat parkir, nama tempat parkirnya, tipe. Ini tipe sebenarnya adalah variable untuk kita menampung radio button yang diklik oleh user.
Selanjutnya karena ini cukup banyak, mungkin akan saya percepat. Jadi kurang lebih seperti ini untuk bundle, karena sebelumnya mengirimkan intent. Intent tersebut diambil kemudian disimpan ke parkir ID. Kemudian mengambil token dari set prevent. Ini adalah default lat long dari Google Map. Kalau semisal ada apa-apa dengan API-nya, maka dia akan menampilkan default lat long-nya. Kemudian dia akan memanggil getDetailData. Nah, getDetailData dari mana? Dari sini. Ini adalah API untuk mengambil data tempat parkir. Park detail, kemudian kita on respond, dia akan passing value ke layout. Ini untuk passing data view untuk nama lokasi, nama tempat parkir, lokasi parkir, harga, bike slot, car slot. Ini sisa apa namanya? Sisa slot untuk motor, mobil. Ini operasional, ini ratingnya, fasilitasnya menggunakan JSON array karena banyak sekali, karena kita bukan MySQL, maka pasti akan banyak sekali data objek dengan JSON array. Kemudian dilakukan perulangan untuk menambahkan fasilitas-fasilitas tersebut. Kemudian update lat long, diambil lat long dari database, lat longnya diambil, kemudian fragment, ini fragment map. Kita siapkan fragment map, kemudian kita tampilkan menggunakan getMap async, menggunakan callback-nya itu ke informasi parkir activities. Kemudian ketika error JSON exception, maka dia akan melakukan toss get data error. Nah, ketika on error respond, dia tidak mengembalikan apa-apa karena kita ini seharusnya kembali ke atau melakukan toss. Kemudian untuk editornya juga sama, setiap API kita menggunakan bearer token untuk authorization. Dan untuk kita eksekusi dengan request queue volley. Ini adalah callback untuk on map ready. Nah, ketika kita sudah menambahkan fragment, ini adalah ketika on map, ketika mapnya itu ready di view. Di set lat long yang kita ambil dari API, kemudian kita add marker, kita menambahkan marker ke position location yang kita ambil dari lat long, kemudian titelnya kita ambil dari nama dan move kamera ke ke location, kemudian zoomnya adalah 14 supaya agak dekat gitu, zoom. Kemudian ini adalah function untuk pesan parkir. Jadi untuk pesan parkir ini menggunakan metode post, menggunakan JSON object request. Jadi yang dikirimkan apa aja? Yang dikirimkan adalah park ID dengan tipe parkir yang kita ambil, motor atau mobil. Kemudian ketika on respon, ketika mengembalikan sebuah respon, maka dia akan melakukan intent ke map activity dan akan mengirimkan value ID parkir dan melakukan intent ke map activity. Dan ketika on error respon, kita sudah set di API-nya, ketika mengembalikan error respon berarti user tersebut sudah memesan parkir gitu. Seperti biasa menggunakan authorization bearer token, menggunakan eksekusi menggunakan request queue dari volley dan request add, requestnya kita masukkan. Dan ini adalah event lister untuk kekuatan pesannya. Kita akan mengambil dari radio group, kita ambil ID radio yang dicek, kemudian dari selected radio, find view by ID-nya, kemudian kita ambil teksnya, kita compare apakah parkir motor atau yang lain. Ketika parkir motor, type-nya kita ubah menjadi bike, dan ketika tidak atau kondisinya false, maka type-nya kita ubah menjadi car. Kemudian melakukan memanggil function pesan parkir yang di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah map activity. Map activity. Mana ya map activity? Activity maps. Nah, di sini adalah map activity untuk kita untuk tahu lokasi tempat parkir dan juga lokasi GPS kita. Jadi di map activity ini seperti sebelumnya, ada park ID, token, lat long, nama tempat parkirnya. Kemudian seperti biasa
kita ambil ekstra dari intent yang dikirim, park ID, ambil token dari set prevent, kemudian set default cut long, mengambil detail parkirnya, kemudian binding activity map-nya ke view, dan menambahkan fragment dengan get map async callback-nya adalah this. This artinya kelas yang ini, kelas map activity. Nah, detail data parkir ini akan mengambil detail data dari parking lot atau tempat parkir dan akan mengirimkan value-nya. Di sini akan diambil lat long-nya untuk kita gunakan pada onMapReady ini. Jadi di onMapReady ini kita kirim lat long-nya untuk kita kasih marker dan juga zoom-nya kita zoom ke lokasi tempat parkir. Nah, di sini adalah untuk kita permission untuk mendapatkan lokasi GPS kita. Kemudian di sini juga ini permission GPS meminta GPS data diri. Ini untuk kondisi permission granted atau jika diterima. Kemudian ini untuk permission denied ketika untuk tidak diterima untuk permission dari GPS-nya mungkin ya. Kemudian on my location button klik ini untuk ketika icon dari GPS kita diklik maka ini untuk on my location button klik ini untuk yang di pojok untuk kita mendapatkan lokasi GPS. Kemudian untuk on my location klik ini ketika icon GPS kita diklik gitu, maka akan tampil tos lokasi saat ini. Kurang lebih itu ya yang bisa kita sampaikan, karena ini banyak sekali jadi akan membutuhkan waktu yang lama. Mungkin kita akan langsung ke demo aja. Oke, Mas Adib, silakan. Oke, saya screen. Oke, saya running. Oke, baik. Saya akan register dulu, mencoba membuat akun terlebih dahulu. Username. Maaf, salah. Ke register. Ini adalah progress bar-nya. Lanjut. Nah, tadi dengan akun yang baru saya akan mencoba login. Nah, di sini akan ditampilkan lokasi terdekat saya. Nah, ini di user belum parkir. Nah, ketika mencari contoh. Nah, langsung ke pesan parkir, informasi parkir. Langsung pesan parkir sepeda motor, parkir pesan. Nah, ketika pesan langsung ada markernya, lokasinya. Dan di sini untuk menampilkan lokasi kita saat ini dan ini markernya. Nah, kita kembali di refresh. Oke, agak ada error jaringannya. Nah, ini udah ada menampilkan pergi ke lokasi, ini bisa ke map-nya, map tadi, lokasi tadi ke map.
Ini bisa langsung ke lokasi kita, karena saya di rumah mungkin jauh ya. Langsung, terus ini maaf, servernya, Kayaknya hosting-nya servernya lagi down, lagi lambat nih. lambat. Oke, sabar, servernya gratisan lambat sekali. Sangat lambat. Nah, ini menampilkan. Nah, ini kan statusnya ada OTW. Nah, OTW di sini berarti pertandanya kita belum. Nah, itu agak agak ngaco tadi. Gara-gara server lambat. Statusnya OTW yaitu berarti kita masih dalam perjalanan menuju ke lokasi parkir. Nah, ketika kita sudah ke lokasi parkir, maka kita tunjukkan parkir ID kita ke tempat parkirnya itu. Nah, contoh Irfan sebagai adalah admin di tempat parkir. Nah, Pak parkir atau tempat parkir kita tunjukkan kodenya. Silakan Mas Irfan bisa dicek Oke. market dulu dicek. Oke. Nah, ketika si user ini sudah sampai lokasi, di bagian aplikasi itu ada parking ID. Jadi si user ini akan mengisikan atau memberikan parking ID-nya ke administrator untuk dilakukan check-in. Oke, parking ID-nya berapa tadi? 30. Oke, nah di sini ada API yang kami buat, parketnya diubah ke 30. Jadi ia akan mengubah statusnya menjadi parket atau sampai. Uh, internal server error, kayaknya servernya ini 500. Nah, oke. Jadi ada informasinya ini. User park 30, tipenya mobil ya. Tipenya Ya, mobil, benar. check-in time-nya sekarang 8.04. Cost-nya 5.000. Oke, silakan tunggu dong. Silakan refresh. Ya, saya refresh. Nah, status checking time-nya ini adalah eh, ini saat kita checking time tadi ya ke tempat parkirnya. Nah, ini bertanda kita sudah di lokasi parkir atau kendaraan kita sudah terparkir. Nah, jika kita mau logout kan berarti kan biasanya kan dihadang gitu mau keluar parkir. Nah, kita tunjukkan juga ID kita ke tempat petugasnya gitu. Petugasnya. Silakan Mas Irfan bisa di Oh ya, apa namanya? sebelumnya kan itu udah sampai tempat parkir. Nah, ketika kita mau pergi ke tempat parkir atau mau jalan-jalan kemana, kalau kita lupa tempat tempat parkirnya di mana, kita langsung buka Oh, aplikasinya terus pergi ke lokasi. Coba oh klik iya, kita lokasi ke di. prekolokasi. Nah, ketika Nah, kita udah jalan-jalan terus mau balik, kita bisa cek ke lokasi. Nah, itu adalah di sini marker ada untuk lokasi tempat parkir itu lokasinya tadi. ada tempat parkir. Nah, Nah, kita diklik di sini kita juga ada ininya, ada rute. rute. Rute dan ini lah ke map. Oke, Kiri langsung langsung ketika kita mau mau apa namanya check out atau pergi dari tempat parkir, nah itu pasti ada petugasnya yang mau ngecek gitu. Nah seperti biasa dia akan si user akan menunjukkan parking ID-nya. Dari API ini kita bisa ubah status pesanannya menjadi selesai. Oke, ID 30 ya, parkir ya ID benar. tadi. Oke. User Park ID 30, tipenya car, mobil, check out time-nya 8.06. Eh cost-nya 35.000. Ngaco nih. 1 jam 5.000 ya, Dit. Ya. Oke. Coba refresh. Oke, dah status parkirnya dah tidak ada lagi, user belum pesan parkir. Jadinya pertanda sudah check out atau belum pesan parkir. Nah, Eh, ini merupakan tampilannya. coba pesan lagi, Dit. Pesan lagi Eh, terus batal parkir. ya kita langsung ke sini aja di yang bawah nggak perlu pencarian. Kita pesan kendaraan sepeda motor pada parkir Abu Bakar Ali. Nah, ini tampilkan ke lokasi.
Nah, kita ke sini, kita coba ke ini. Maaf. Nah, ini nanti kali ditampilkan. Kita pergi ke lokasi, kita coba track ya, track map-nya. Nah, kita coba track map. Rutenya agak lambat. Nah, ini langsung ke track ini, menuju ke Google Map. Nah, lokasi saya saat ini dan ini adalah lokasi parkirnya. Oke, kembali. Nah, ketika saya semua masalah pesan parkir atau tidak jadi parkir, langsung klik tombol batal ini saja. Nah, langsung pesan dibatalkan, ada tos tadi. Ada Coba tambah lagi. hmm, coba yang coba pesan lagi deh Pak, kita ulangi yang tadi. Oke, Kayaknya untuk kita perhitungan cost-nya agak ini karena mungkin location local zone atau time zone di server beda ya. Makanya ya, perhitungannya agak agak ngaco. agak ya, Mm. oke, Kita coba kita coba. pesan pesan lagi deh. Ya, saya pesan lagi di parkir Abu Bakar dengan sepeda motor. Maaf, ini masih lamban sekali. Itu gak bisa, harus back back ulang. Nah, pesan sepeda motor itu terus ini lokasi sepeda motor 2000 per jam. Oke, ID-nya berapa nih? ID-nya 32. 32, diubah ke parket dulu. Oke, sudah saya refresh. Sudah refresh. Check-in time-nya 8.09 benar. Bentar, ini agak lamban sekali. Nah, ya 893. Oke, kemudian check out 14.000. Harusnya 2.000 ya. Ya, Ini karena time di servernya agak agak rewel 8. karena sebelumnya kita develop aman-aman aja karena kita develop tadi malam aman-aman aja. Nggak tahu kenapa sekarang costnya ini asumsi saya karena time 89. servernya sih atau di dalam algoritma kita. Oke, coba 101. refresh dip. Refresh. Nah, sudah selesai. Nah, kurang lebih aplikasi yang kita bangun kurang lebih seperti itu. Oke, coba logout. Nah, itu untuk logout. Nah, Aplikasi yang kita bangun kurang lebih seperti itu, yaitu smart parking. Mungkin ada bebenahan yang kita perlu, yaitu di bagian cost dan juga server dan juga beberapa tampilan-tampilan lainnya. Eh, itu aja dari kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.